ibadah dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar tidak terikat dengan waktu. Bahkan perintah melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah yang melekat pada setiap diri kita sesuai dengan kemampuan kita ketika kita melihat kemungkaran tersebut. Setiap kali kita melihat kemungkaran, maka pada saat itu pula lah perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar datang menghampiri kita semua. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi fa bilisanihi. Kalau ia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, maka ia harus merubah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau ia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan lisannya, maka ia harus merubah kemungkaran itu dengan hatinya. Dengan hatinya menunjukkan tanda ketidaksukaan atas kemungkaran yang terjadi, menunjukkan tanda ketidaksetujuan atas kemungkaran yang terjadi. Dan ketahuilah para jamaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengubah kemungkaran dengan hati adalah adhaful iman, selemah-lemah keimanan. Tidak ada lagi keimanan ketika seorang hamba tidak mampu merubah kemungkaran itu walaupun dengan hatinya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar merupakan indikasi kebaikan, bahkan menjadi ciri sebagai umat yang terbaik yang Allah sematkan pada umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Untuk manusia ketika kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah jalan petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau adalah orang-orang yang konsisten berdakwah, melakukan jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas keterangan yang jelas, ala basirah ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jangan pernah mengklaim sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak terlibat dalam dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah jalan untuk menjadikan setiap kita memiliki hujjah, alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillah muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ketika sebagian di antara mereka mengatakan, kenapa kalian perlu menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah, menyampaikan amar ma'ruf kepada orang-orang yang jelas-jelas berdosa, orang-orang yang jelas-jelas mereka akan dibinasakan, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawabannya? Mereka mengatakan ma'dziratan ila rabbikum, supaya nanti di hadapan Allah ada alasan, ada hujjah yang dapat kita kemukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan untuk menyelamatkan diri kita, untuk menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan masyarakat kita, bangsa dan negara kita, umat kita dari laknat dan siksa Allah Subhanahu wa taala.
lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Orang-orang kafir dilaknat dari kalangan Bani Israel, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, dilaknat lewat lisan Isa ibnu Maryam, lewat lisan Daud alaihi salam, dengan sebab mereka melakukan kemaksiatan dan mereka melampaui batas. Dan salah satu bentuk melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan itu adalah kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka diam. Mereka diam atas kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, komitmen untuk melaksanakan ibadah dalam bentuk melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah komitmen yang melekat pada setiap kita. Ada dua kewajiban yang seharusnya ada pada setiap kita. Yang pertama adalah turut serta ikut mengambil peran dalam melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Balighu anni walau ayah. Tidak ada susahnya menyampaikan dakwah walaupun dengan satu ayat. Abu Dzar radhiyallahu an baru saja ketika itu masuk Islam, kemudian setelah ditawarkan untuk berdakwah, maka beliau pulang ke kabilahnya, ke sukunya, menyampaikan dakwah itu kepada kaumnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an setelah masuk ke dalam Islam dan menyatakan komitmen keislamannya, langsung berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu menunggu apa lagi untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi para jamaah sekalian, kita ini sudah banyak mengetahui ilmu agama ini. Begitu banyak ayat-ayat Allah yang telah kita hafalkan. Begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita fahami. Yang penting untuk kita sampaikan bukan hanya untuk konsumsi pribadi kita masing-masing. Maka kewajiban yang kedua adalah setelah kita terlibat dalam dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, tugas kita untuk memperbanyak orang mengajak kepada kebaikan dan beramar ma'ruf nahi mungkar, memperbanyak muslihun, memperbanyak orang-orang baik yang ikut serta dalam barisan orang-orang yang berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Para jamaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita berhadapan dengan hari-hari yang penuh dengan fitnah. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satati 'alan nasi sanawatun khadda'ah." Akan datang tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Akan datang menghampiri manusia. Sanawatun khadda'ah. Tahun-tahun di mana tahun-tahun tersebut penuh dengan kedustaan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusaddaqu fihal kadhib. Seorang pendusta justru dibenarkan perkataannya. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Tetapi sebaliknya orang yang jujur justru didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang jelas-jelas berkhianat diberikan amanah. Diberikan amanah. Wa yakhunu fiha al-amin. Dan justru orang yang amanah justru dikhianati.
Itulah sanawatun khadda'ah, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Bahkan yang lebih parah lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yantiqu fiha ruwaibidah. Dan nanti muncul orang-orang ruwaibidah yang akan berbicara, yang viral di tengah-tengah pembicaraan kita adalah para ruwaibidah. Wa qila mar ruwaibidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah ruwaibidah itu? Beliau menjawab, ar-rajulut tafih fi amril ammah. Dalam riwayat yang lain, as-safihu yatakallamu fi amril ammah. Seorang yang bodoh. Ar-ruwaibidah adalah orang yang bodoh tetapi berani berfatwa, berani memberikan komentar terhadap urusan-urusan orang banyak. Maka para jamaah sekalian, jika yang muncul adalah para ruwaibidah, orang-orang bodoh yang didengar perkataannya, maka tunggulah. Maka itu merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda di mana kita ini perlu untuk mengambil peran yang lebih giat lagi dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk melaksanakan ibadah, bahkan dikategorikan sebagai rukun Islam yang keenam adalah amar ma'ruf dan nahi munkar.